Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tiada henti-hentinya di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh hamba-hambanya. Lebih-lebih hamba yang telah dipilih oleh Allah, yaitu hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka mendapatkan nilai tambahan. Di samping diberikan kesehatan, kesempatan, Allah juga memberikan hidayah. Dengan hidayah yang diberikannya kepada kita sekalian, insya Allah sedikit banyak kita bisa memilah dan memilih, bisa menentukan pilihan kita, karena kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara banyak dari hamba-hamba Allah yang diberikan kesehatan, kesempatan, namun mereka tidak diberikan hidayah, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Jamaah pengajian yang kami hormati, yang perlu kami sampaikan di sini, bahwasanya kita semuanya akhirnya akan mati. Setelah mati bukan berarti selesai urusan kita. Setelah mati justru urusan kita lebih panjang, lebih besar.
Karena kematian itu adalah awal kehidupan kita di akhirat. Makanya Rasulullah SAW dalam syairnya, Allahumma la aisha illa isul akhirah, faslihil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan kita di sini hanya sementara. Bahkan kita seringkali mendengar para penceramah, dunia adalah tempat menanam, tempat berusaha untuk kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesal setelah di sana. Seperti banyak ayat yang dijelaskan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Itu semuanya adalah penyesalan bagi orang-orang yang telah diberikan kesempatan dan bisa menggunakan kesempatannya dengan baik. Hidup kita hanya sementara. Satu saat orang menyebutnya dengan meninggal dunia, meninggalkan segala urusan dunia. Makanya untuk istilahnya mustarikun mustarohun, leren dilerekno. Jadi bagi orang iman dihentikan dari kesibukan dunia. Cek gak terus mikir dunia. Dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari urusan dunia. Maka saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manqibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari Nabi pernah memegang pundak saya, mungkin ditepuk ini. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu sebagaimana orang asing atau orang yang sedang mengembara, au abir sabil, atau sedang lewat di jalan. Artinya kita hidup di dunia itu tidak lama. Rupanya Abdullah bin Umar adalah pemuda yang sangat cerdik. Kalau hidup di dunia hanya bagaikan orang yang sedang mengembara atau lewat di jalan, berarti kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan, kekuatan, dan waktu kita. Lalu Abdullah bin Umar memberikan komentar, idza amsayta fala tandiris sabah wa idza asbahta fala tandiril masa wa khudh min sikhatika limaradika. Apabila sore, jangan menunggu pagi. Apabila pagi, jangan menunggu sore. Artinya, apabila kita di pagi hari punya kesempatan, punya niatan yang baik, ingin melakukan perbuatan yang baik,
segera lakukan di pagi hari itu, jangan menunggu datangnya waktu sore. Begitu pula sebaliknya, apabila di sore hari kita punya niatan yang baik, ingin melakukan perbuatan yang mulia, segera lakukan di sore hari itu, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Karena belum tentu kita di sore hari sehat, pagi harinya masih sehat. Belum tentu di pagi hari kita sehat, sore harinya masih sehat juga. Bahkan mungkin bisa jadi di waktu pagi hari kita sehat, sore hari kita sudah tidak ada. Di sore hari kita masih guyon, pagi harinya sudah tidak ada. Itu semuanya bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya yakin. Tidak ada orang yang tidak yakin kalau semuanya akhirnya mati. Namun kira-kira kapan kita mati? Di mana kita mati? Karena apa kita mati? Tuh tetangga kita, rumahnya aslinya Jogja, pindah ke daerah Sidoarjo, tepatnya di Luko, akhirnya jadi orang Banjarsari. Lalu meninggalnya di luar Jawa. Coba sambang nang dulure nang kono mati. Jadi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi pengajian. Pak, pengajian masjid yang ingin meraih ngaji dan ini daleme abah niku. Lho daleme ngriku ta? Mboten daleme tepi sambang putrane meninggal. Sekali lagi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tanpa kecuali kula nyasaya. Makanya karena tidak ada satupun orang yang tahu di mana kita mati, kapan kita mati, sebab apa kita mati, hendaknya dalam setiap langkah kita, setiap saat kita harus banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Dalam hadis qudsi Allah memberikan jaminan, ana inda dzanni abdi. Aku terletak kepada prasangka hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Idza dzakaroni, apabila hamba itu selalu mengingat aku. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah di dalam sisa umur kita masing-masing kita memperbanyak ingat, berusaha untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sekilas mukadimah dan bisa bermanfaat. Selanjutnya halaman 125 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang beratnya siksaan bagi orang yang tidak konsekuen dalam amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba
ana to merintahno sira kabeh. Mengapa kamu memerintahkan an-nasa kepada manusia? Bil diri lawan berbuat bagus. Watan sauna lan ngalekno sira kabeh. Angkusakum ing awak dhewe sira kabeh. Padahal wa antum utawi sira kabeh tatluna maca sira kabeh alkitab kitab. Dalam bahasa yang mungkin agak kasar, pantaskah kamu memerintahkan manusia berbuat baik, namun kamu melupakan diri kamu sendiri? Saya jadi ingat, ya sekarang kedua-duanya sudah meninggal. Karena di situ rata-rata bisa ceramah. Ketika A sedang berceramah, kalau ceramah itu nangis, khutbah. Kalau khutbah itu nangis. B ada di situ. Setelah selesai salat Jumat, si B bilang, aku tahu A, kenapa kamu menangis? Kenapa? Kamu merasa dosa kan? Karena kamu hanya bisa ngomong, nggak bisa mengerjakan. Ngawur. Sing takoki ya ngono, mosok langsung ditegur. Jadi orang-orang yang hanya bisa ceramah, bisa nasihat, bisa ngajari, namun tidak bisa memberikan contoh yang baik, ini terkena ayat ini. Makanya saya seringkali kami sampaikan kepada para ustadz, ustadzah mungkin juga, jadilah kalian contoh. Jangan hanya mengajar, tapi hendaknya bisa mendidik. Kalau sekarang rata-rata dituntut dengan S2, saya yakin semuanya bisa ngajar. Namun sudahkah kalian semuanya bisa memberikan contoh, mendidik kepada anak didik kalian? Ini yang perlu. Makanya anak-anak sendiri, anak-anak kalian setiap habis sholat memberikan nasihat. Tolong nasihat itu tujukan kepada diri kamu sendiri yang pertama. Jangan seakan-akan nasihat dikancane dirinya lepas dari itu. Justru yang lebih penting menasihati diri sendiri. Makanya kadang-kadang usikum banafsi bitaqwallah, usikum ba'iyaya binafsi rahimani wa rahimakum. Itu bagus ya. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir bahwa itu semuanya akan beresiko berat? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 23. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wong-wong akeh sing beriman, lima taquluna. Krana apa ngucap sira kabeh ma la taf'aluna ing barang kang ora gawe sira kabeh. Kenapa kamu bisa mengucapkan tentang sesuatu hal yang baik sementara kamu tidak bisa mengerjakannya, melaksanakannya? Ingat,
kabura maktan, amat besar kebencian, murka, indallah di sisi Allah. Antakulu yen to ngucap sira kabeh malatab aluna ing barang kang ora gawe sira kabeh. Sungguh besar kebencian di sisi Allah jika kamu hanya bisa mengucapkan namun kamu tidak bisa mengerjakan. Ini yang perlu kita pikirkan betul para pendidik. Makanya saya akan seringkali menyampaikan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik buat kamu sekalian di dalam kepribadian, di dalam kehidupan Rasulullah. Keberhasilan Rasulullah di dalam menyampaikan risalah itu tidak lepas dari keteladanan beliau. Sampai-sampai Allah berfirman menurunkan ayat dalam surat 3, mungkin ayat 159 kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya buka bisa. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walaupun dapatan ghalidal qalbi lam badu min khalik. Berkat rahmat Allah kamu bisa bersikap lunak kepada mereka Muhammad. Seandainya kamu keras, kasar, keras hatimu, mereka akan meninggalkan kamu dari sisi kamu. Ini harus dijiwai, dimiliki oleh jiwa pendidik, jiwa pemimpin. Lagi pula Rasulullah SAW ketika menugaskan Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa pesan beliau? Yassira wala tu'assira wa basyira wala tunafira. Hendaknya kalian berdua saling memudahkan, jangan saling mempersulit. Hendaknya kalian berdua selalu membuat yang lain senang, jangan membuat satu di antara yang lain menjauh. Ini monggo diupayakan. Wa qala ta'ala ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an wa ma uridu lan ora ngarepake ingsun, aku tidak berkehendak an ukhalifakum yen to nyulayani ingsun kabeh untuk mengerjakan ilama anhakum maring barang kang nglarang ingsun kabeh alisakumah. Dan aku tidak berkehendak untuk mengerjakan apa yang aku larang kamu mengerjakannya. Aku daripadanya. Sayyid Saiko Proyo Saiko Bakti berdiri sama tegak, duduk sama rendah, ringan sama disinding, berat sama dipikul. Nah ini Pak, ini contoh Jalan Bukhari juga ini muttafaqun alaih ya. Wan Abi Zaid, siapa Abu Zaid? Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu qala sami'tu ngrungu ingsun
Usama. Rasulullah sallallahu yaqulu dawuh sapa Rasul. Yukta ditekakake dirajuli kelawan wong lanang. Besok di hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang didatangkan di sana, namun bayuko dicemplungno, dilemparkan sapa rajul binari dalam neraka. Ana wong lanang sing teko di hari kiamat langsung wong iku diuncalno nang neraka. Patan daliku monggo brodol apa atabu batni usus wetenge dimasukkan ke dalam neraka, ususnya brodol. Faya duru monggo mumet sapa wong dia kelawan neraka. Jadi dia berputar di dalam neraka itu. Kama ya durul khimar kaya oleh mumet apa khimar pirroha ing dalem gilingan. Menawi jenengan pirsa proses pembuatan gula merah yang ketiga itu menggunakan alat dengan diesel dan sapi. Alatnya pakai sapi, bener langsung mesin. Cek dari ngejir ini. Jadi orang itu berputar seperti khimar yang menarik gilingan. Namun tiba-tiba kaya jetamimu mongko kumpul berkerumun ilahi maring rajul sapa alunar ahli neraka. Orang-orang yang di neraka mengelilingi orang itu. Fayakuluna mongko ngucap sapa menungso. Ya fulan, Gus, malaka. Nah, kalau panggilannya Gus ya ini Gus. Kenapa Gus? Kok sampean mengalami nasib seperti itu? Alam takun tak muru, bukankah engkau memerintahkan bil ma'rufi melawan kebagusan, wa tanhalan larang anil mungkar saking kemungkaran? Gus, sampean iki kena apa? Kok boten sampean brodol? Padahal dia urip sampean selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Naudzubillah tinggal. Faya kulo mongko ngucap sapa bulan bala ya memang. Kuntu ana ingsun iku amuru merintah ingsun bil ma'rufi lawan kebagusan. Saya selalu memerintahkan tentang hal yang baik. Namun wala atihi orang nekani ingsun ing kebagusan. Isa kena ayatnya apa? Wala taksaban alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Wala taksabanahum bima fazatin minal adab walahum adabun alim. Naudzubillah. Jangan kamu mengira kepada orang-orang atau yuhibbuna wala tahsabanna alladziina wala tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau senang dengan apa yang telah mereka berikan. Wa
Ini Pak. Dan mereka suka disanjung bima lam yaf'alu, dari apa yang tidak mereka kerjakan. Suka disanjung dari apa yang bukan pekerjaannya. Fala tahsabanahum bimafasatin minal adab. Jangan kamu kira bahwa itu lepas dari siksa. Senang ngakei, senang dipuji saka pekerjaan, saka hal-hal yang belum dikerjakan atau bukan pekerjaannya. Wa anhalan orang insun ngantil mungkari jadi kemungkaran. Namun wa atihi, justru aku melakukan kemungkaran. Ini Pak. Orang yang suka amar ma'ruf tapi enggak gelem ngerjano ma'ruf. Suka nahi mungkar tapi justru dia melakukan kemungkaran. Saya pernah ditanya dalam pengajian, Pak, bagaimana saya ini punya seorang imam, tapi perbuatannya gini. Apakah kami masih tetap harus taat? Ya, kamu masih harus tetap taat. Sekalipun perbuatannya seperti itu, ya, sekalipun perbuatan seperti itu. Malam yakunu kufran bawakan. Selagi belum sampai pada tingkatan kufran bawakan, kufur yang nyata. Mama kufran bawakan ya Rasulullah, tarkus sholat. Nah wis tinggal sholat wis gak kena. Selagi ini saya sholat, awakmu sing kudu patuh. Soal perbuatannya kan urusan dia kami aku. Nyatanya Nabi pernah marah sekali kepada orang-orang yang telah membantai sahabatnya Nabi sampai kunut selama berapa bulan itu. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'atibahum fa innahum zalimun. Mat, iku dudu urusanmu. Apa kon njaluk nang aku supaya tak siksa? Tak siksa utawa tak sepuro iku urusanku. Namun yang pasti wong iku zalim. Cepat ataupun lambat perbuatan zalim akan mendapatkan hukuman. Makanya hukumannya kenapa? Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina idum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'un. Ada kalanya aku perlihatkan siksaan mereka. Aku perlihatkan kepadamu. Kon roh siksaku nang ngene wong akeh. Ana kalane awakmu wis gak ana baru tak siksa. Contohnya perang Badar. Orang-orang yang mati dalam perang Badar itu adalah sekelompok orang yang jahat. Ketika Nabi salat di naungan Ka'bah, katakanlah kalau sudah habis dohor kan wetane masjid ngentelak, ayo Pak Nabi salat. Ada sekelompok dari mereka termasuk Abu Jahal, Umayyah, Saibah, Rabi'ah, Walid itu bergerombol. Lalu rundingan, siapa yang sanggup mengambil kotoran dari Pak A? Nanti kalau Muhammad sedang sujud kita taruh di punggungnya. Kotoran ini unta nih Pak, sak wadah ini kok, apa nih kok jenenge? Mari dikuliti nggih, wis kedel-del metu. Diangkat dibiurna nang gegere kanjeng Nabi. Nabi gak soba. Akhirnya ada seseorang yang memberitahu kepada Fatimah, "Ning, bahasa Sidoarjo.
Apa ya nih kalau? Anak apa sama delok? Lari kencang. Fatimah melihat abahnya, punggungnya tertutup oleh kotoran unta. Dengan susah payah diturunkan dari punggungnya abahnya. Setelah itu Nabi berdoa. Mereka sadar, waduh, bahaya ini. Muhammad berdoa. Walaupun orang musyrik merasa yakin berdoa di situ dikabulkan. Singkat cerita, semua orang yang berbuat itu mati dalam perang Badar. Akhirnya batangnya, bangkainya ya, suruh Nabi melemparkan ke dalam sumur. Pun kanjeng Nabi ngadeg, mengkerik. Al wajadtum ma wa'ada rabbukum kako? Faqad wajadna ma wa'adana rabbuna kako. Abu Jahal, Saibah, Rabi'ah, Utbah, Umayyah, apakah kalian sekarang telah membuktikan bahwa janji Allah itu benar? Karena aku telah membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Umar Pak, gelono, Gus, bukankah mereka juga mati? Ya, aku tahu. Tapi hari ini pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kamu. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Maka turun ayat, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a walau mudbirin. Seterusnya ada. Bab tentang perintah untuk menunaikan amanat. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Inna Allah satli Gusti Allah iku ya'murukum merintahna sapa Allah ing sira kabeh an tu'addu yen to nyampeno nekakno sira kabeh amanat ing kira-kira amanat ila ahliha maring aline amanat. Termasuk mungkin untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seterusnya. Qala Allah Ta'ala inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa kamalal insan innahu kana zaluman jahula. Nggih Pak, awal mulanya nggih. Inna sakmensun iku aradna nekakno ingsun mengemukakan al amanata ing amanat ala samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibal lan gunung. Mungkin bahasa kita Pak, langit, bumi, gunung, ya apa? Kon gelem nanggung amanat teko aku? Nah awakmu gelem nanggung iso nglaksanakno amanat itu dengan baik, tak jamin swarga. Tapi nek awakmu wis sanggup nanggung tapi gak iso nglaksanakno, awakmu kasih neraka. Langit, bumi, gunung mikir Pak. Toase langit, bumi, gunung niku mikir. Langit makhluk, bumi makhluk. Sama nate maca ya. Fama bakat alaihi sama'u wal ard. Kematian Fir'aun bersama tentaranya, langit bumi tidak ikut menangis. Jadi dengan tenggelamnya Fir'aun sekalian bawa tentaranya ke dasar laut, langit bumi tidak
tidak berkabung. Lanjutannya nih Pak, keterangannya. Jadi kalau ada orang soleh meninggal, langit bumi ikut berkabung, ikut berduka cita. Fa'abaina mongko nolak apa langit bumi lan gunung ayah milna yen to nanggung apa langit bumi lan gunung ing amanat. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa asfaqna lan kuatir apa langit bumi lan gunung minda saking amanat. Iya lan swarga jaminane nak iso, ana gak iso. Akhirnya mboten purun, Pak. Menungso sing isine pikiran iku seneng. Wa kamalaha lan nanggung ing amanat sapa lingsane menungso. Kula ya Allah sing nanggung. Temenan. Nggih. Gak bahaya ta? Ya gak bahaya. Makanya di sini dipaku ayat innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu amat zalim dan bodoh. Wong langit bumi gunung gak sanggup, kuwatir resiko dadak menungso ngedet nggih pun kula sing nanggung. Nah, makanya seringkali saya sambil banyol, kita ini sudah terlanjur jadi manusia. Mendingan jadi wedhus, jadi sapi, ndak ada resiko. Kita sudah terlanjur jadi manusia, disediakan surga dan neraka. Kalau berhasil usaha kita, insya Allah kita dijamin surga. Tapi kalau sampai gagal usaha kita, maka kita akan celaka. Makanya saya juga pernah ingat pesan daripada almarhum Pak Hasyim Bukhari. Urip nang donya iku raya ibarat lewat alas nggawa senapan. Tapi napa niku? Pelurune mung sitok. Lagi kono kok mesti ngadepi sing jenenge singa. Nak awakmu wis tepat nembak singa iku slamet. Tapi nek tembakmu meleset kon celaka. Kita ndak ada pelajaran ulang. Hanya sekali hasil seneng selawase. Sekali gagal naudzubillah. Sudah tidak ada harapan. Makanya dalam surah 35 ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hum yastarihuna biha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidzalimin min nasir. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka, ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka, ya Allah, agar kami bisa beramal salih yang berlainan dengan apa yang kami lakukan. Kalau bahasa kita, kami tidak akan mengulang kembali, ya Allah. Apa jawabnya Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah
memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Satu. Kedua, wajah akumun nadir. Dan di dalam kesempatanmu itu ada orang yang telah memberikan peringatan. Pertama, kita diberikan oleh Allah kesempatan. Kedua, di dalam kesempatan itu ada orang yang selalu mengingatkan kepada kita. Sekarang paduku, ya rasain. Kamu tidak bisa menggunakan kesempatanmu, kekuatanmu dengan baik. Sekarang rasakan. Paduku, famalid dhalimina min nasir. Rasakanlah. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang aniaya. Makanya saya pernah sampaikan dalam surat Ibrahim, wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apa hubungannya itu? Dolim-dolimnya bagaimana? Menyalahgunakan nikmat Allah. Yang mestinya Allah melengkapi indera-indera ini agar bisa kita gunakan sebagai sarana untuk ibadah. Surat berapa? Ayat berapa? Apa Mas? Surat berapa? Ayat berapa? Surat 16 ayat 78. Allah zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam tidak mengetahui suatu atau apapun. Lalu Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kenyataannya waladhi amsa'akum ba'jalakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Surat 23 ayat 78 juga. Surat 23 ayat 78. Sing mestine Allah melengkapi indera-indera itu supaya dijadikan sarana untuk semangat dalam ibadah, namun ternyata akhirnya mereka sedikit bersyukur. Justru menyalahgunakan nikmat tersebut. Surat 7 ayat 179. Aku sediakan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia, di mana mereka diberikan hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami kebesaran Allah. Aku berikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Aku berikan pendengaran, namun tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu taubannya seperti raja kaya, seperti hewan. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya jangan sampai kita terlalaikan oleh segala sesuatu. Kata Mujahid, ahli tafsir di masa itu, al-ghururu as-syaitan. Sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari ingat Allah itu adalah setan. Jadi setan itu bisa bentuk pekerjaan, bisa bentuk pergaulan, bisa bentuk istri, suami, dan lain sebagainya, kendaraan. Al-ghururu as-syaitan, sesuatu yang membuat orang lupa dari mengingat Allah itu adalah setan. Ingat, Sulaiman belai jarane itu kan gara-gara kata tawarud bil hijab. Ruddu ilayah tapi kemaskan bisuki wal anak. Maaf, sekalipun ada terjemah yang artinya tidak seperti itu. Tapi kemaskan diusap surine sikile saking senengnya. Tapi kalau
terjemah depan, dipotong kakinya, lehernya. Kelihatannya memang kuda yang indah, tapi ternyata membuat saya lupa dari mengingat Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan ganti kendaraan yang lebih bagus. Ruqa'an haitsu asab. Wudu wa sahrun wa rawahu wa sahrun. Perjalanan satu sore, Ustaz Pakit, padha karo perjalanan kita 1 bulan. Perjalanan sebesok padha karo perjalanan kita 1 bulan. Oleh panggilan ke Jakarta, oleh hadiah sak-M, tapi kapan melaku? Melaku ke tanggal 1 November. Sulaiman Buddha tanggal 29 November. Dhisik tekone dhisik Sulaiman. Wudu wasarun barawaku asarun. Ilmu itu diwarisi oleh Kamandanu. Saipi angin. Allah menggantikan kendaraan berupa angin. Cara saya ini gini, Pak. Diolah saipi angin. Sekesuk pada karo perjalanan 1 bulan. Itulah. Makanya jangan sampai kita terpengaruh oleh sesuatu sehingga melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Ini hati-hati ya. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza kadasa kadabana ngomong goroan. Sore tak baleno. Menesuk tak baleno. Entek esuk entek sorene balik esuk maneh-maneh. Wis engko sorene meneh. Bules ae. Iku sifat munafik. Hati-hati. Wa idza wa'ada akhlafa. Lan nalikane janjian sulaya. Kalau berjanji menyelisihi. Esuk ngomong sore. Pong jere wage jere ki wong. Pong jere wage jere ki wong. Akhirnya gak bayan-bayan. Wa idza tumina lan nalikane dipercaya khona khianat. Makanya kita sebagai orang iman harus percaya kepada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain. Mempercayai orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain. Sampai kan Nabi, rahimahullahu samhan. Semoga Allah paring rahmat kepada orang yang murah. Idza ba'a wa idza astara wa idza tada. Ketika dia membeli, ketika dia menjual, bahkan ketika dia membayar utang. Dodol gampang, tuku gampang. Istilah wong Nganjuk dodol oleh tuku arep. Barang iki ditawakno misale barang ya. Wis tukunen 20.000. Oh, ngono 20. Lha nek aku butuh, wani aku nuku 20. Iku istilahnya gampang. Wa idza tada nalika nyaur utang gampang, nyaur gampang niku didongakno Kanjeng Nabi diparingi rahmat. Aja utange gampang nyaure mbules kaya kula kadut. Itu sifat-sifat daripada orang munafik. Ya para bapak saudara itu anda dibuatlah. Mudah-mudahan kajian kita untuk kali ini bisa dipahami dan barangkali ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa karat majelis. Subhanakallahumma